Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah saya perkenalkan bagian-bagian halaman web dari apa yang sudah bisa dilihat dari pengunjung ya. Jadi kita sebut itu adalah halaman pengunjung karena itu yang bisa dilihat pengunjung. Nah, sekarang kita bahas tentang halaman pengelola ya. Halaman pengelola ini tidak bisa dilihat oleh pengunjung. Yang bisa dilihat oleh pengunjung adalah halaman pengunjung. Jadi halaman pengelola ini ya bisa dilihat oleh pengelola ya. Nah, bagaimana masuk atau loginnya? Nah, kita tinggal tambahkan atau mengetik administrator. Aduh, salah ketik saya. Administrator ya, di akhir dari ininya, di akhir dari linknya ya, administrator. Nah, udah bener. Nah, nanti munculnya seperti ini. Silakan login. Nah, di sini saya akan login sebagai super admin. Nah, nanti nanti saya jelaskan level-level yang ada di sini ya, yang ada di akun ini. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak modul ya. Ada dashboard, ada halaman konfirmasi, banner, data user, informasi sekolah, siaran, pembelajaran, berita, album galeri. Nah, di sini ada statistik ya, statistik per harinya. Nah, dalam satu bulan. Hari ini adalah bulan Maret ya. Nah, di bulan-bulan sebelumnya juga ada statistiknya. Nah, bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, dan progresnya ya. Misal naik 1 ya, selisihnya 1. Nah, berarti sudah naik 12,5%. Nah, di sini dapat menghitung per bulannya dan selisihnya ya. Kalau naik ntar hijau, kalau turun merah. Postingan terpopuler juga diinfokan di halaman depan ini ya, atau dashboard dari halaman pengelola. Oke, kita mulai dari dashboard. Kalau dashboard ini ya jelas. Nah, halaman konfirmasi ini, nah ini yang akan saya jelaskan di video ini. Jadi saya di sini login sebagai super admin. Super admin ini adalah admin yang paling tinggi. Ya, admin yang paling tinggi ini dia bisa sebagai validator atau yang meng-ACC dari konten-konten yang ada di web. Nah, apa yang bisa divalidasi? Bisa artikel atau berita, bisa agenda, bisa pengumuman, bisa file download, bisa media atau galeri. Nah, jadi misalkan ada akun sebutannya akun penulis. Nah, penulis menulis artikel, kemudian dikirimlah di web itu. Tapi tulisan tersebut tidak langsung muncul di halaman pengunjung. Nah, harus di-ACC oleh ini admin yang paling tinggi ya, yaitu super admin. Jadi penulis kalau menulis artikel tidak langsung muncul di halaman web pengunjung ya, tapi harus di ACC. Nah, coba kita klik. Nah, di sini ada artikel yang masuk ya. Nah, nanti untuk halaman konfirmasi ini, kalau misalkan belum terbuka, nanti ada notifikasi berwarna merah ya. Misalkan ada satu artikel yang belum di ACC gitu. Nah, nanti akan kita coba kita buka menggunakan akun penulis ya untuk memasukkan tulisan. Nah, kita kali ini belajar tentang akun super admin dulu. Nah, di sini ada tanggal 8, judul artikelnya tes, penulis
atau autornya itu adalah nama akunnya penulis 2. Nah, kategorinya dia memilih berita, status belum dikonfirmasi. Nah, ini kita lihat dulu ya, kita review dulu. Nah, ada gambar artikelnya dan ada isi dari artikelnya. Isi artikelnya ini karena percobaan masih pendek nih. Ini adalah teks percobaan. Nah, bisa kita close. Kita baca dulu tulisannya, gambarnya juga kita lihat dari kiriman penulis tadi. Nah, mau dikonfirmasi atau ditolak? Kalau konfirmasi, kalau klik konfirmasi nanti langsung terbit gitu di halaman pengunjung. Kalau ditolak bisa ditolak ya. Nah, tapi alasan menolak apa? Apakah ada revisi? Misalkan kita memberikan pesan kepada penulis, revisi paragraf kedua, tolong direvisi. Paragraf kedua ada typo, misal gitu ya. Kemudian kita klik tolak. Nah, nanti pesan ini akan sampai ke penulis ya. Nah, artinya di sini sudah ada tidak ada list pekerjaan yang harus kita validasi di sini karena tadi sudah saya kerjakan. Nah, begitupun juga agenda juga nanti kita bisa meng-ACC atau menolak ya. Misalkan nih ada orang yang ingin memberikan pengumuman ya. Ada admin lain yang di bawah kita, yang di bawah super admin ingin memberikan pengumuman. Nah, kita lihat dulu pengumumannya. Oh, seperti ini kita baca. Mau dikonfirmasi atau tolak? Kalau dikonfirmasi nanti langsung terbit. Kalau ditolak langsung klik tolak ya. Di sini nggak ada revisian ya. Kalau artikel kan bisa revisi. Nah, pengumuman juga begitu, file download juga begitu, dan galeri juga seperti itu. Galeri misalkan ada yang mengirim foto di albumnya namanya tes. Nah, kalau mau dikonfirmasi nanti gambarnya akan terupload di menu galeri kayak gitu. Nah, kemudian banner ya. Banner ini ada di tampilan halaman web ya, banner. Yang seperti saya jelaskan di video 1, banner ini bisa berisi tentang sesuatu yang ada linknya ya. Nah, di sini tanda X berarti tidak ada. Nah, berarti banner ini tidak mengandung link ya. Nah, untuk ukuran banner nanti akan ada di buku panduan ya. Nah, ukurannya ada di buku panduan lebih lengkapnya, ukuran berapa kali berapanya ini ya, yang harus didesain oleh desainer. Nah, bisa juga desainer mendownload salah satu banner ya yang ada di web. Nah, tinggal di download aja. Nah, nanti tinggal diikuti ukurannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan susah untuk mengatur ukuran banner, nanti banner contohnya di download ya yang ada di web, nanti tinggal disesuaikan dengan ukurannya. Nah, di sini saya bikin bannernya melalui software design. Nah, bisa juga software design yang ada di komputer, bisa juga software design yang ada di HP ya. Sekarang fleksibel. Nah, bisa menambah, bisa mengubah ya. Misalkan diubah nih, bannernya mau saya kasih link gitu ya. Bisa nanti link, misalkan banner PPDB ada link PPDB-nya gitu. Itu banner ya. Nah, kemudian data user. Nah, di sini saya ingin menjelaskan user di sini tingkatannya. Nah, misalkan ini saya ingin membuat user baru ya. Saya ingin menciptakan user. Nah, yang dapat menciptakan user ini adalah super admin ya. Di sini yang bisa ada fitur tambah pengguna adalah super admin. Misalkan masukkan nama, email, ya ini data ya. Datanya tidak akan dipublish kemana-mana, ini cuma pribadi yang mengetahui adalah super admin. Nah, password juga super admin nanti tahu passwordnya. Misalkan ada anak mengajukan pembuatan akun, misalkan anak ekskul Rohis ingin membuat akun ya, Rohis pengen bikin akun. Nah, nanti tinggal kita buatkan, nanti mereka lapor ke kita passwordnya mau apa gitu, nanti kita inputkan di sini. Jadi super admin ini berhak tahu password ya.
Super admin ini ibaratnya Google ya, Google Gmail ya, maksud saya ibaratnya Gmail atau Google Mail, ibaratnya Facebook. Nah, mereka itu tahu ya password dari penggunanya. Misalkan penggunanya lupa password ya nanya sama kita gitu. Nah, di sini levelnya ada ini ya, ada 4 nih. Ada super admin yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada 3. Ada sekretaris atau bendahara. Sekretaris atau bendahara ini dapat mengakses atau mengupload file ya. Dapat mengupload file. Tapi dia tidak bisa menghapus file yang sudah ada ya. Misalkan sebelum-sebelumnya di website ini ada file. Nah, sekretaris atau bendahara ini yang di bawah super admin tidak bisa menghapus. Yang bisa menghapus tetap super admin. Nah, sekretaris atau bendahara ini mengupload aja bisanya. Dan apa yang sudah diupload oleh sekretaris dan bendahara ini tetap saja harus melalui persetujuan super admin ya. Jadi file tersebut tidak langsung terupload di halaman pengunjung tapi harus di ACC. Nah, kemudian ada media. Media di sini bisa memiliki akses untuk mengupload foto saja ya. Jadi foto yang berhubungan dengan menu galeri itu media ya. Nah, di sini udah dibagi tugas-tugasnya. Sekretaris atau bendahara nanti dia tentang file, media ini tentang foto-foto. Nah, penulis ini fokusnya adalah artikel berita. Nah, jadi kita memiliki 3 jenis akun di sini, sekretaris, media, dan penulis. Nah, yang paling atas yang dapat mengelola banner, yang dapat mengelola semuanya ini adalah super admin gitu. Nah, oke, ini kalau pengen bikin pengguna ya. Jadi super admin ini jumlahnya bisa banyak ya. Jadi super admin ini bisa membuat akun super admin lainnya gitu. Atau akun-akun selain super admin. Kayak gitu ya. Ini bisa dikelola ya, bisa dihapus gitu. Nah, tapi tidak bisa menghapus super admin yang paling atas gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya informasi sekolah. Di dalamnya ada tentang sekolah. Nah, di sini kita bisa mengedit tentang sekolahnya ya. Nah, dapat mengedit konten tentang sekolah di sini, dapat mengubah gambarnya juga. Nah, kemudian di informasi sekolah ada fasilitas, kita bisa menambahkan foto dan keterangan di sini. Kemudian di informasi sekolah ada visi misi, bisa kita ganti ya, karena visi misi ini bisa jadi setiap beberapa tahun itu ganti ya, karena ada musyawarah sekolah misalkan ganti visi misi, nanti bisa diupdate visi misinya di sini, bisa diketik ya, bisa diubah. Kemudian kelola sosial media. Nah, kelola sosial media ini nah tadi yang saya bilang ini ada nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp di sini kodenya +62 ya, baru dimasukkan nomornya. Nah, harus seperti ini ya. Harus formatnya seperti ini, +62 dan nomornya gitu. +62 ini kayak kosong gitu, 0896. Nah, ini bisa diubah nomor WhatsAppnya. Nah, yang nantinya itu akan muncul di footer atau bagian bawah dari website. Jadi kalau diklik itu langsung nyambung ke chat WhatsApp admin SMAN 24 Kabupaten Tangerang. Instagramnya dimasukkan linknya, link profilnya, Facebook, Twitter, YouTube, email, sama nomor telepon. Itu bisa diubah-ubah semua. Kemudian alumni. Nah, alumni ini ada foto ya, ada dia angkatan berapa, ada dia kampus mana, perusahaan apa, dan testimoni ya. Nah, di sini testimoninya maksimal 200 karakter. Nah, tidak boleh terlalu panjang ya, harus 200 karakter. Seperti itu. Kalau mau menambahkan di sini tinggal klik tambah data alumni dan diisi aja. Nah, di situ. Kemudian siaran dan acara. Nah, siaran dan acara ini ada agenda, ada pengumuman, ada download. Nah,
Nah, super admin sendiri selain bisa meng-ACC orang lain, dia juga bisa menerbitkan agenda, menerbitkan pengumuman, menerbitkan file tanpa meminta ACC dari siapapun gitu. Jadi kalau dia ngeklik agenda, dia bikin agenda, bikin pengumuman, ngupload file, langsung terbit gitu tanpa di ACC orang lain gitu. Misalkan bikin agenda ya, bikin agenda. Nah, ini ada orang mengajukan agenda ke kita ya, ntar bisa kita bisa kita apa, bisa kita ACC gitu misalkan. Nah, kalau kita bikin agenda, misal agenda 1, ini agendanya kemah, tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 2 misal gitu, tempatnya di gunung, waktunya, jamnya ya, jamnya harus formatnya seperti ini. Keterangan ini adalah keterangan internal aja ya, ini tidak akan muncul di halaman pengunjung. Jadi keterangan di sini mungkin catatan buat pribadi, kemudian simpan. Nah, nanti langsung terbit ya. Kalau super admin yang ngeklik langsung terbit. Tapi kalau sekretaris yang ngeklik, yang bikin sekretaris bikin agenda, nah nanti harus di ACC sama super admin. Nah, ini langsung terbit kan ya, sudah dikonfirmasi keterangannya gitu. Nah, kalau misal ini belum dikonfirmasi, bisa diklik ya, klik ubah, kita tinggal update. Nah, dia sudah terkonfirmasi. Itu pengajuan dari sekretaris yang kita ACC. Nah, selanjutnya selain siaran dan acara ya, ada pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengelola nama-nama guru di sini. Nama-nama guru sama fotonya di sini ya. Nama-nama guru. Nama-nama guru di sini juga nanti berfungsi sebagai misalkan ini pengenalan ya, pengenalan guru saat MPLS misalkan. Nah, kelola kelas. Nah, di sini kita menciptakan kelas. Kelas berapa? Kelas 10 ya. Nah, di sini ada nama kelasnya. Bisa nama kelasnya kelas 10 MIPA misalkan, atau kelas terserah, custom ya, di sini nama kelasnya custom. Misalkan kelas 10 MIPA gitu ya. Simpan. Nanti ini jadi nama kelas. Nanti berfungsi untuk ngupload foto, nanti butuh data kelas. Misalkan ini videonya untuk kelas berapa? Oh, ternyata untuk kelas 10 MIPA ya, karena misalkan pelajaran fisika. Kemudian bisa menambahkan nama-nama mata pelajaran di sini. Misalkan nanti ada video tentang kimia. Nah, nama mapelnya kimia. Misal gitu. Kemudian lanjut habis mata pelajaran. Nah, video nih. Kita di sini bisa menampilkan video. Nah, bagaimana cara menampilkan video? Pertama, kasih judul videonya kimia misal. Kemudian kita berikan deskripsi. Nanti deskripsi ini ada di bawah videonya. Misalkan video ini dibuat oleh Budiman Prasetyo misal, untuk materi kelas 10 MIPA misal gitu. Nah, kelasnya dipilih kelas yang udah kita buat. Nah, di situ kelasnya apa. Nah, kode YouTube ini sebelumnya video yang sudah kita buat itu kita upload di YouTube sekolah. Nah, setelah itu dari YouTube sekolah nanti kode YouTube-nya kita copy dan kita paste ke sini, kode YouTube-nya. Misalkan saya buka YouTube ya.
buka YouTube, buka YouTube. Ada video apa ya, random aja. Nah, ada video ini nih, video apa aja lah buat contoh ya. Nah, kita copy linknya, salin link video yang udah kita pilih, kemudian kita masukkan, kita paste ke tadi ya, sini kita tempel atau paste. Nah, ingat kodenya aja ya. Nah, kayaknya nih linknya bukan dari aplikasi ya, tapi dari sini. Untuk linknya hindari link dari aplikasi, tapi linknya ini dari link browser ya, karena link aplikasi sama link browser ini berbeda. Nah, misalkan ini, nah ini benar nih, sudah benar linknya. Ini link dari browser seperti ini. Nanti ada fee-nya ya, ada tulisan fee. Oke, ini kita hapus tadi yang salah. Ini kalau dari aplikasi gini YouTube-nya ya, YouTube kemudian .b. Nah, sedangkan kalau dari browser nanti seperti ini. Oh, belum ke copy ya ternyata. Saya copy ulang. Nah, ini ya. Nah, setelah V sama dengan ya kodenya itu. Nah, ini kita hapus dan simpan. Nah, kenapa kita nyetelnya itu dari YouTube? Karena untuk meringankan kinerja website. Jadi streaming via YouTube, tapi nyetelnya di website. Apa keuntungannya? Keuntungannya ada dua. Website kita dikunjungi oleh murid atau oleh pengunjung ya. Jadi nanti traffic websitenya naik ya. Website kita dikunjungi dan jumlah penonton YouTube-nya juga tetap ikut bertambah kayak gitu. Jadi itu keuntungannya. Nah, kemudian setelah pembelajaran sudah, kemudian berita. Nah, berita ini yang bisa membuat kategori berita ini adalah super admin. Kalau penulis tidak bisa membuat kategori atau tag berita ya. Kita bisa membuat kategori, misalkan nama kategorinya OSIS ya. Nah, nanti misalkan berita tentang OSIS ya, nanti kategorinya OSIS. Misalkan kita ingin melihat list berita apa aja yang udah ada ya. Entah itu berita yang ditolak atau berita yang belum terbit, kayak gitu ya, status berita gitu, apa yang udah terbit. Nah, kalau kita mau menambah tulisan bisa klik tambah tulisan atau post berita. Nah, di sini kasih judul, isi beritanya apa, dan di sini kategorinya pilih ya, tagnya mau apa, dan pilih gambar. Pilih gambar ini bisa nyari di galeri HP kita atau langsung ya, foto langsung pakai kamera juga bisa. Nah, itu tentang berita. Nah, album galeri ini ada album dan ada foto. Kalau album ini kita bisa membuat album. Nah, yang bisa membuat album ini adalah super admin. Nah, sedangkan media, akun media itu hanya bisa mengupload foto, hanya bisa menaruh foto di album ya. Itu juga harus persetujuan dari super admin ya. Nah, seperti itu. Kalau super admin mah bebas, dia upload foto langsung terbit, bikin album bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada logout. Logout ini nanti keluar seperti ini.
Nah, logout. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita cek ya di SMA 24 Kabupaten Tangerang ini di halaman pengunjungnya tadi. Karena kita tadi udah otak-atik ya. Nah, kita tadi bikin apa tadi ya? Bikin agenda. Nah, bikin video juga tadi ya, bikin video kimia tadi ya. Bisa lihat. Nah, nanti seperti ini ya, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian di artikel tadi nggak bikin artikel ya. Di agenda. Nah, tadi ini agenda yang kita tulis tadi seperti ini. Nah, agenda ini adalah tanggal ingin dilaksanakannya agenda atau tanggal agenda tersebut dilaksanakan. Tapi kalau pengumuman, tanggalnya adalah tanggal dirilisnya pengumuman. Nah, seperti itu. Itu pengenalan halaman pengelolaan. Nah, demikian tutorial penggunaan website SMA 24 Kabupaten Tangerang telah selesai. Nah, mungkin nanti dapat menggunakan buku e-book ya, penggunaan website bisa juga melalui video ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.